Saudara sekalian, kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengupload pengumuman pada website PPDB Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara tahun pelajaran 2021-2022. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu operator mengklik website PPDB sesuai dengan daerah kabupaten kota tempat tugas masing-masing. Misalkan saja untuk Kota Kendari, maka diklik online daring pada link PPDB SMA SMK Kota Kendari. Nah, pada bagian ini operator sekolah bisa klik menu, kemudian klik login, lalu masukkan username operator sekolah, masukkan pula passwordnya, kemudian input kode CAPTCHA yang tampil pada layar, lalu klik masuk untuk masuk pada dashboard, contoh halaman dashboard daripada operator salah satu sekolah yaitu SMA Negeri 4 Kendari. Nah, pada halaman ini ada beberapa hal yang perlu difahami. Menu calon peserta di sebelah kiri ini adalah para peserta didik yang terdaftar di seluruh sekolah. Kemudian verifikasi untuk melakukan verifikasi data dari jalur zonasi, afirmasi, pindah tempat tugas orang tua, dan prestasi. Kemudian peserta valid adalah peserta-peserta yang sudah divalidasi, dan lulus seleksi adalah peserta yang lulus seleksi pada jalur-jalur yang telah ditetapkan. Terakhir, lulus seleksi ini adalah data yang dinyatakan lulus oleh sistem setelah melakukan perankingan secara keseluruhan. Dan data-data ini bisa diekspor dan ditampilkan dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, menu paling bawah kiri ini adalah pengumuman. Pada tombol pengumuman ini, operator sekolah bisa mengklik pilihan jalur zonasi misalkan, kemudian pilih tombol upload file. Nah, pada bagian tampilan ini, operator sekolah dapat mengklik sampel file Excel. Biarkan aplikasi bekerja mendownload file Excel-nya seperti ini. Lalu kita klik, kemudian kita tunggu beberapa saat, kita klik yes. Dan di sini ada dua siswa, namanya siswa SM41, ini hanya contoh saja, dan siswa SM42 lulus pada jalur zonasi. Kita klik enable editing. Nah, pada file ini, jika terjadi kesalahan data, maka Bapak Ibu operator bisa mengedit dan menyesuaikan dengan data yang sebenarnya. Atau Bapak Ibu juga bisa misalkan mendapati kuota pada jalur tertentu tidak cukup dan ternyata bisa dicukupi dan memenuhi aturan yang ada, maka Bapak Ibu operator dapat menyesuaikan dengan data-data valid yang diterima di sekolah. Selanjutnya, setelah koreksi data selesai, maka Bapak Ibu operator bisa klik file save as. Untuk contoh kali ini saya menyimpannya di desktop. Kemudian masukkan data file, contoh ya, nama file maksudnya contoh zonasi 4 KD ya, seperti itu. Nah, nanti save as type-nya Bapak Ibu operator harus ngambil tipe file Excel 97/2003, klik save, dan selanjutnya data tersebut kita upload kembali di sini, klik choose file,
Kemudian pilih contoh zonasi, tadi baru saja saya simpan ini. Saya klik open, kemudian klik upload. Nah, di sini tampil informasi data berhasil diimport 2, ada 2 orang siswa tadi sudah berhasil diimport. Data berhasil diupdate 0 dan gagal itu juga 0. Artinya, data ini bisa ditimpah lagi Bapak Ibu ya, jika terjadi kesalahan. Data-data itu akan bisa ditimpah kembali. Kalau data tertimpa berhasil itu akan muncul di sini angkanya berapa data yang berhasil ditimpa atau diupdate. Dan kalau gagal di sini akan tampil berapa data yang gagal import. Saya klik tutup Bapak Ibu. Ini langsung secara otomatis Bapak Ibu operator bisa melihat di sini ada 2 siswa. Selanjutnya saya masuk lagi pada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi secara otomatis di sini tidak tampil karena belum diupload. Saya klik lagi tombol upload. Kemudian saya download kembali sampel file Excel-nya. Dan ini mengambil data langsung dari afirmasi, jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi. Jadi ada 2 siswa lagi jalur afirmasi. Saya klik enable editing. Lakukan koreksi data sesuai dengan data yang sebenarnya yang akan diumumkan Bapak Ibu di sini. Lalu saya klik Save As, kemudian saya save di desktop. Save As type-nya kita tentukan lagi Excel 97 2003 workbook. Di sini saya kasih contoh afirmasi 4 Kendari. Ya. Oke, selanjutnya file kita upload kembali ya. Kita klik choose file. Contoh file afirmasi ini saya klik upload. Ini ada proses 2 file berhasil ya, sama kayak tadi. Berarti ada 2 data masuk. Kita tutup. Kita pilih lagi jalur berikutnya, pindah TOT. Ini belum ada juga, kita upload kembali. Di sini ambil sampel dulu. Kemudian kita cek, klik yes. Pastikan kembali data-data yang masuk sesuai dengan data yang sebenarnya Bapak Ibu di sini. Selanjutnya Bapak Ibu simpan lagi dengan cara yang sama, save as. Lalu ubah type-nya ke Excel 97 2003. Masukkan lagi contoh afirmasi. PTOT ya. 4 KDI. Oke. Ya, ini pindah tempat orang tua. Oke, selanjutnya kita upload kembali di bagian ini. Choose file. Contoh PTOT tadi ya. Kita upload. Dan ini berhasil lagi 2 data masuk. Kita tutup lagi. Kemudian kita pindah ke jalur prestasi. Klik lagi tombol upload, kemudian ambil file Excel-nya. Lalu kita buka, klik yes di sini. Dan ada 2 data lagi yang masuk jalur prestasi. Kita coba enable edit. Dikoreksi lagi Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan data yang sebenarnya. Kemudian data ini disimpan seperti ini. Jangan lupa untuk mengubah save as type-nya ke Excel 97 2003 dan di sini kita kasih nama file lagi, contoh prestasi 4 KDI. Jadi nama filenya tidak harus seperti ini Bapak Ibu ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Selanjutnya di sini kita upload kembali data prestasinya, pengumuman prestasinya, kemudian kita klik upload. Jadi ada 2 data berhasil lagi diimport Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita tutup dan proses upload yang dilakukan di contoh ini Bapak Ibu juga bisa dilakukan dengan cara yang sama pada jurusan-jurusan sekolah di operator SMK. Jadi operator SMK silakan login menggunakan akunnya masing-masing, lakukan cara yang sama berdasarkan
menunjukkan kompetensi keahlian masing-masing yang dibuka di sekolah masing-masing tempat tugas Bapak Ibu operator. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini ada zonasi, kemudian ada prestasi, afirmasi, kemudian ada pindah tempat tugas orang tua, dan ada pula di sini ada prestasi. Nah, bagaimana di tampilan siswa? Di sini kita akan coba buka private window. Saya klik titik 3, new incognito window. Kemudian saya masuk di alamat yang sama tadi, demo PPDB Sultra Cerdas ID, yang oleh peserta didik di sini kita beri kesempatan untuk membuka pengumuman dengan mengklik menu drop down yang ini, lalu mengklik tombol pengumuman. Nah, di bagian pengumuman ini, calon peserta didik diminta untuk memasukkan NISN dan tanggal lahir. Kita lihat ya, kita ambil contoh yang prestasi ini. Kita coba ambil, copy NISN-nya. Kemudian sebentar kita akan copy tanggal lahirnya. Selanjutnya kita masukkan di sini, paste. Lalu kita copy lagi tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya adalah 4 Juli 2008. Oke. Masukkan di field isiannya, paste, lalu kita klik cek status. Nah, seperti ini contohnya, selamat Anda lulus pada Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, nama sekolah, jenjang, dan jalur atau jurusan. Nah, Bapak Ibu, beginilah cara mengecek pengumuman juga, nanti bisa disampaikan kepada calon peserta didik kita di sekolah masing-masing. Selanjutnya kita coba lagi bagaimana mengecek data, misalkan ini pindah tempat tugas orang tua dengan cara yang sama. Kita copy NISN-nya untuk memudahkan. Di sini masukkan NISN. Lalu di sini juga kita masukkan tanggal lahir. Kemudian kita copy ya. Masukkan di field tanggal lahir, paste. Kemudian kita klik cek status. Nah, seperti ini ya Pak Ibu ya. Nah, apabila data yang dimasukkan tidak benar seperti ini, misalkan saya masukkan angka acak saja ya. Kemudian tanggal lahir juga boleh. Seperti ini, lalu saya klik cek status, maka akan muncul, mohon maaf, Anda tidak terdaftar PPDB Dinas Dikbud Prof Sultra tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh karena data ini memang tidak benar dimasukkan oleh calon peserta didik. Jadi keduanya harus menggunakan data yang benar, baik itu di NISN maupun di tanggal lahir. Demikian tutorial upload data pengumuman dan bagaimana pengecekan dari sisi calon peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.